Shalom, selamat pagi. Saya sangat bersuka cita pagi hari ini kita bisa kembali bertemu dalam program Sharing and Inspiring dalam segmen Renungan Pagi. Haleluya. Hari ini kita akan melanjutkan renungan kita dari kitab Amsal pasal 6 ayat 20 dan 26. Kita akan belajar tentang cara menghindari perzinahan, ya. Sebelum kita membahas firman Tuhan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur ya Tuhan, pada pagi hari ini kami boleh bangun dengan sehat tanpa kekurangan apapun. Semua itu karena pertolongan dan perlindungan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan sepanjang malam, sehingga kami bisa bangun dengan sukacita yang baru, berkat yang baru, dan semangat yang baru di hari yang baru ini. Sebelum kami mulai hari ini ya Tuhan, kami mau belajar firman-Mu. Biar Roh Kudus yang berkarya di antara kami, Roh Kudus yang membimbing dan menolong kami untuk memahami firman Tuhan. Biar juga hamba-Mu juga ya Tuhan yang sangat terbatas, Roh Kuduslah yang membimbing, Roh Kuduslah yang memimpin, maka memilih setiap kata-kata yang keluar dari mulut hamba-Mu, sehingga setiap pengajaran yang keluar dari mulut hamba-Mu semuanya ada dalam kendali Roh Kudus. Terpujilah Tuhan segala Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin, saudara. Kita akan melanjutkan pembacaan kita dari Amsal 6 ayat 20 sampai 26. Hai anakku, peliharalah perintah ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Tambahkanlah senantiasa semua itu pada hatimu, kalungkanlah pada lehermu. Jika engkau berjalan, engkau akan dipimpinnya. Jika engkau berbaring, engkau akan dijaganya. Jika engkau bangun, engkau akan disapanya. Karena perintah itu pelita, dan ajaran itu cahaya, dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Yang melindungi engkau terhadap perempuan jahat, terhadap kelicikan lidah perempuan asing. Janganlah menginginkan kecantikan dalam hatimu. Janganlah terpikat oleh bulu matanya. Karena bagi seorang sundal, sepotong roti yang lebih penting. Tetapi istri orang lain memburu nyawa berharga. Di sini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Salomo sedang menasihati anaknya supaya terhindar dari perempuan sundal, ya, perempuan yang jahat, perempuan yang licik, perempuan sundal, perempuan yang hanya mengutamakan baginya lebih penting sepotong roti dibanding yang lain. Perempuan yang hanya memikirkan perutnya sendiri dengan mengorbankan orang lain. Di sini di ayat yang ke-26, karena bagi seorang sundal sepotong rotilah yang lebih penting, tetapi istri orang lain memburu nyawa berharga. Bagi dia sepotong roti jauh lebih penting dibanding yang lain. Walaupun istri orang lain akan memburu dia, yang jauh sebenarnya lebih berharga daripada sepotong roti itu. Tapi karena dia sudah pesundal, maka dia menggunakan kecantikannya, menggunakan bulu matanya. Itu sebabnya dikatakan, jangan menginginkan kecantikannya dalam hatimu, jangan terpikat oleh bulu matanya. Jangan sampai kecantikan perempuan sundal itu memikat hati, ya, membuat terhati, menginginkan kecantikan, ya, bulu matanya membuat terpikat. Jelas dikatakan di sini, dia hanya mementingkan sepotong roti, bahkan jauh lebih berharga sebenarnya, ya. Yang lebih berharga justru bagi dia lebih utama adalah sepotong roti.
Tapi karena memang pekerjaannya sundal, maka dia ingin menyundali semua orang, menyebarkan dosa perzinahan. Maka bagaimana supaya kita terhindar dari dosa perzinahan? Di sini katakan, hai anakku, peliharalah perintah ayahmu dan jangan menyiakan ajaran ibumu. Seperti yang saya katakan di awal, saudara, bahwa konteksnya ini adalah nasihat Salomo kepada anaknya. Dia sedang mengingatkan bahwa supaya anak-anaknya memelihara ajarannya dan tidak menyiakan ajaran ibunya. Sekali lagi, Salomo tentu seorang yang takut akan Tuhan, tentu mengajarkan anak-anaknya sesuai dengan firman Tuhan. Hal yang sama tentu berlaku bagi kita. Kita perlu menjaga semua perintah-perintah orang tua kita, nasihat-nasihat orang tua kita, terutama firman Tuhan. Kita harus pelihara firman Tuhan. Kita tidak boleh menyanyiakan ajaran firman Tuhan. Bahkan dikatakan, tambahkanlah senantiasa semuanya itu pada hatimu, kalungkanlah pada lehermu. Maka kita tambahkan senantiasa semua pada hati. Artinya firman Tuhan itu, ya, nasihat orang tua. Ya, dalam konteks ini saya bicara firman Tuhan saja. Lebih saya tekankan firman Tuhan, ya. Ya, saya sudah sebut tadi konteksnya. Kita harus menyimpan firman Tuhan dalam hati kita supaya kita terhindar. Ya, dikatakan di sini, tambahkanlah senantiasa semua itu pada hati. Tambahkan di dalam hati. Ingat, sebelumnya kita belajar bahwa hati itu adalah pancaran kehidupan. Kalau di dalam hati kita penuh dengan firman Tuhan, maka firman Tuhan itu yang terpancar dari dalam hidup kita. Dikatakan, kalungkanlah pada lehermu. Ya, kalau kalung pada leher artinya selalu ada pada kita. Selalu melekat kemanapun kita pergi. Biarlah firman Tuhan itu menjadi perhiasan spiritual kita. Kemanapun kita pergi, biarlah firman Tuhan menjadi perhiasan spiritual kita, sehingga kita bisa terhindar dari godaan-godaan perzinahan. Dikatakan, jika engkau berjalan, engkau akan dipimpinnya. Jika engkau berbaring, engkau dijaganya. Jika engkau bangun, engkau akan disapanya. Sekali lagi, ini nasihat Salomo kepada anaknya, yang tentu juga merupakan firman Tuhan yang berlaku bagi kita. Ketika kita memasukkan firman itu dalam hati kita, termasuk nasihat orang tua kita yang berdasarkan firman Tuhan, maka itu menjaga jalan kita, ya, menjaga jalan kita. Bahkan kita akan dijaga, bahkan kita ketika kita bangun disapanya. Artinya apa? Ini setara, saudara, ketika kita berpegang pada firman Tuhan, ini setara dengan firman adalah pelita bagi kakiku. Maka kita perlu berpegang pada firman itu, sehingga firman itu yang akan memimpin kita. Karena perintah itu pelita, dan ajaran itu cahaya, dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Salomo di sini menegaskan kepada anaknya kenapa harus menjaga perintah ayahnya, kenapa harus menjaga ajaran ibunya, yaitu karena perintah itu pelita, yang tentu seperti yang saya katakan tadi, firman Tuhan juga pelita bagi kaki kita. Pelita itu kan membuat kita melihat kemana kita harus melangkah. Jadi perintah Tuhan itu menjadi pelita bagi kita, dan ajaran firman Tuhan menjadi cahaya bagi kita. Artinya yang menerangi jalan kita, sehingga kita berjalan di dalam terang. Teguran yang mendidik itu adalah jalan kehidupan. Ya, teguran orang tua itu juga jalan kehidupan bagi kita. Terutama teguran firman Tuhan.
Ketika firman Tuhan menegur kita itu adalah jalan kehidupan. Jalan kehidupan di saat ini termasuk jalan kehidupan di masa yang akan datang. Perintah, ajaran, dan teguran yang melindungi, kemudian yang melindungi engkau terhadap perempuan jahat dan kelicikan lidah perempuan asing. Ya, kalau kita memelihara perintah Tuhan, ajaran firman Tuhan, teguran Tuhan, maka itu yang melindungi kita dari perempuan jahat, termasuk melindungi dari perempuan yang licik lidahnya. Maka saudara-saudara, penting sekali kita belajar firman Tuhan, berpegang pada firman Tuhan, sehingga firman Tuhan itulah yang menolong kita, yang membimbing kita, sehingga kita terhindar dari berbagai pencobaan. Saudara-saudara, ya, pagi ini kita belajar cara menghindari perzinahan. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa cobaan atau godaan perzinahan itu bisa datang kapan saja dan di mana saja. Sekali lagi, cobaan perzinahan itu bisa datang kapan saja dan di mana saja. Maka supaya kita terhindar, ada beberapa hal yang mau saya tegaskan di sini, yaitu yang pertama, yaitu memelihara firman Tuhan di dalam hati. Kita perlu memelihara firman Tuhan di dalam hati kita. Karena apa? Karena dari hati kita akan terpancar kehidupan. Dengan kata lain, ketika kita menghadapi pencobaan, ketika kita ada godaan terhadap dosa perzinahan, kita langsung bisa menangkal dengan firman Tuhan. Kita bisa langsung menolak dengan firman Tuhan, sehingga kita terhindar dari dosa perzinahan. Yang kedua, menjadikan firman Tuhan perhiasan spiritual. Yang kedua, menjadikan firman Tuhan menjadi perhiasan spiritual kita. Kalau kita menyadari bahwa firman Tuhan itu yang menjadi perhiasan kita, maka kemanapun kita akan bawa. Maka perhiasan itu akan selalu melekat pada kita. Dengan demikian, ketika ada pencobaan ataupun godaan, kita langsung tahu, oh iya, saya sudah dihiasi oleh firman Tuhan, maka saya tidak boleh mencemarkan diri. Ketika kita menyadari bahwa firman itu adalah perhiasan spiritual, maka kita pasti menjaganya dan jangan membiarkan mengotori atau menajiskan dengan dosa perzinahan. Yang pertama tadi, saudara, memasukkan firman Tuhan dalam hati kita. Ya, memelihara firman Tuhan, memasukkan dan memelihara firman Tuhan dalam hati. Yang kedua tadi saya sebutkan, menjadikan firman Tuhan itu menjadi perhiasan spiritual kita. Yang ketiga, menyadari bahwa firman Tuhan itu adalah pelita dan cahaya dan jalan kehidupan bagi kita. Sekali lagi, menyadari bahwa firman Tuhan itu adalah pelita, cahaya, dan jalan kehidupan. Kalau kita menyadari bahwa firman itu adalah pelita bagi kaki kita, cahaya bagi kaki kita, dan itu yang menuntun kita pada jalan kehidupan masa kini, maka kita pasti terhindar dari godaan perzinahan. Karena apa? Kita menyangkalnya pakai firman Tuhan.
Saudara mesti ingat, saya katakan bahwa tidak ada yang profesional dalam hal dosa perzinahan. Tidak ada yang kebal. Tidak ada yang profesional menolak. Kalau sekali dua kali mungkin Anda bisa, tapi kalau berterus-terus datang ke situ terus, itu bahaya. Itu sebabnya kita perlu diperlengkapi firman Tuhan, sehingga kita ada godaan itu, kita langsung bisa tangkal, kita langsung bisa hindari. Bukan malah di-entertain atau diladeni. Dengan kita menyadari bahwa firman Tuhan itu adalah pelita dan cahaya dan jalan bagi kita, kita menyadari, wah ini salah. Ya, kita punya pelita, saya tidak boleh melangkah ke sini. Saya harus ikuti firman. Jadi saudara-saudara, pagi ini kita belajar yang pertama, mari kita memasukkan firman Tuhan itu dalam hati kita. Ya, kita masukkan dalam hati kita, karena ketika firman Tuhan itu masuk dalam hati kita, akan terpancar ketika kita menghadapi godaan-godaan dosa perzinahan. Yang kedua, mari kita gunakan firman Tuhan sebagai perhiasan rohani kita. Perhiasan berarti selalu melekat dengan kita. Ya, dikatakan kalungkan artinya melekat dengan kita. Biarlah firman Tuhan itu melekat dengan kita. Biarlah itu menjadi perhiasan spiritual kita yang terjaga dengan baik. Sehingga kita tidak mau menajiskan dengan dosa perzinahan. Yang ketiga, saya katakan bahwa firman Tuhan itu adalah pelita, cahaya, dan jalan dalam hidup kita. Maka kita perlu berpegang pada firman, karena firman itu akan memberikan cahaya bagi kita, pelita bagi kita, sehingga kita hanya berjalan dalam jalan kehidupan, bukan jalan yang membinasakan, tapi jalan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, jalan yang sesuai dengan firman Tuhan, sehingga kita semakin hari semakin didewasakan sama seperti Kristus. Amin. Untuk firman Tuhan, saudara-saudara, kita berdoa. Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur ya Tuhan, pada pagi hari ini kami boleh belajar firman Tuhan, bagaimana kami supaya terhindar dari perzinahan ya Tuhan, dosa perzinahan. Biarlah ya Tuhan kami menaruh firman-Mu dalam hati kami, dan biarlah juga Tuhan kami menjadikan firman-Mu itu menjadi perhiasan spiritual kami, dan terutama biarlah kami ya Tuhan berpegang pada firman-Mu, karena firman-Mu itu adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami, dan menjadi jalan kehidupan bagi kami. Bapa yang baik, dalam nama Yesus, hamba-Mu sudah selesai berbicara. Biarlah Roh Kudus yang berbicara di hati kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Sepanjang hari ini kami beraktivitas, Tuhanlah yang menyertai kami, sehingga sepanjang hari kami memuliakan nama Tuhan. Biarlah Tuhan kami menerima kasih sayang daripada Bapa, pertolongan daripada Yesus Kristus menyertai kami hari ini sampai selama-lamanya, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin, saudara-saudara. Sekali lagi saya sangat berterima kasih bagi saudara-saudara yang sudah mendukung channel ini ya, dengan cara pertama like ya, ketika Bapak Ibu menontonnya. Kalau Bapak Ibu diberkati, silakan di like dan bagikan juga kepada orang lain supaya semakin banyak orang yang diberkati. Dan bila Bapak Ibu belum subscribe, silakan ditekan tombol subscribe-nya dan diaktifkan loncengnya ya, supaya tidak ketinggalan video pengajaran firman Tuhan dalam channel ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas. Shalom.